perbandinganmu 1:1,3 ya. Jadi ada mengatakan, nanti kamu cari di situ bahwa ada perbandingan mengatakan 1:1,3. Kalau kau perbandinganmu secara stoichiometri, ini kemarin sudah dihitung, itu dia minus. Toh? Jadi kamu harus memiliki, sudah nih Dek, terima kasih nah. Ya, jadi perbandingannya itu adalah 1:1,3, pastikan itu dasarnya, ya. Jangan karena kemarin dipaksa, karena kan kutu gini ceritanya. Toh? Nah, ini buat yang semuanya memang 1:1 itu tidak masalah. Ya. Nah, jadi ini kenapa itu dasar berisinya kan kemarin kadang yang hilang. Oke. Nah, ini punyanya sebentar. Jadi punyanya Dewi itu adalah reaktornya adalah reaktor CSTR. Ya, ini adalah reaktornya adalah CSTR ya. Tapi ingat, jadi ini kan sudah clear kemarin. Ini produknya ya. Ini produknya. Nah, dia itu kan ada keluar produknya yang mana ini? Yang ini toh. Nah, produknya ini adalah dia semuanya ada di menjadi produk itu sebanyak 98,5. Ini kan sudah clear kemarin dihitung. Nah, coba lihat sekarang, tolong perhatikannya, ini adalah molnya, ini adalah molnya. Sekarang kan kita cuma berbicara bagian atas, kita tidak berbicara di bagian bawah. Oke, ini mol dan ini molnya. Nah, itu ketemu yang mol yang ada itu adalah masih murni. Nah, sehingga berapa bahan bakunya? Sekarang dicari bahan bakunya. Berarti C2H5OH itu kan 98%. Berarti mencari bahan H2O yang masuk itu adalah 2/0,98 dikalikan dengan mol yang ada tadi. Tunggu dulu Pak, dalam satuan berat atau ini mol? Anumu berat toh? Nah, itu diubah dulu ke dalam berat, kalikan dengan BM-nya, ketemu kan? Nah, nanti ketemu itu baru dikalikan 0,2 dibagi 0,98, itulah H2O. Jadi kalau jumlah Mi, nah sama juga dengan untuk H2S4, kebetulan dia 0,98, 0,98. Nah, sekarang buka Mi itu bahan bakunya. Mana Mi? Neraca masang dari awal sampai akhir. Overall nih dulu jadi dari sini sama sini sudah kayak ini kan kemarin sudah diselesaikan sudah. Oh ini Bu, yang reaktor. Jadi overallnya itu saya tidak melihat dulu yang membantu nah kan kalau membantu itu kan selama dia tidak ada kalau tidak ada masalah Ji. Jadi overall itu neraca masanya adalah ini ditambah dengan ini itu akan sama dengan ini ditambah dengan ini. Nah, mana itu? Ini iya. Overall. Overallnya nih. Paham tidak? Kalau tidak paham, ada yang punya spidol kan? Ada spidol? Mana neraca overallmu? Nah, ada dulu yang bisa spidol. Nah, geser itu Bu. Mana? Oke, ini kau lihat di sini mau menghadap masa begini Ki? Ini adalah punyanya bahanannya nah ini A, yang ini adalah B. Nah, di A itu ada bahan utamanya. H2O-nya adalah 2%. Nah, misalnya ada di sebelah mana nak? Mau dicampur memang atau tidak? Ini kan tidak pengaruh Ji, karena cuma dicampur Ji. Oke? Kemudian ini keluar reaktor itu adalah ada berapa ini? C12 H berapa ini? H22 H26OH H2SO4 C12 H2O berarti C12 H26
H26 O4S. O4S. Nah, Di atas H22. nah ini kemudian dia masuk ke dalam dekanter ya. Nah di dekanter ini ada keluar adalah H2SO4 sama H2O. Kemudian dia adalah ini produknya C12 C12 H5OH sama C12 C12 H26 H26O4S. Nah, tapi di sini sudah dikatakan ini adalah 95%. Nah, tolong lihat kalau ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, dan ini adalah D. Neraca overall buat semuamu ya, tolong perhatikan punyamu. Overallnya itu adalah A ditambah B akan sama dengan C ditambah D. Ini harus clear. Tidak peduli di sini kah ada mixer kah, ya tidak masalah. Mixer kan cuma mencampur, apalagi kalau tidak ada penambahan air. Kalau di sini ada penambahan, misalkan di sini maka persamaannya berubah menjadi A ditambah B ditambah E. Tapi kan di sini tidak ada komentar sama sekali. Ya, jadi ini sama dengan C ditambah D karena ini tidak ada. Jadi walaupun ada pencampuran di situ, kalau tidak ada penambahan bahan lain itu tetap. Oke, sekarang lihat di sini apa yang ada terjadi di sini adalah berbicara tentang yang kita bahas kemarin adalah tentang reaksi. Makanya kenapa saya selalu mulai dari reaksi. Apa yang bekerja di sini kan ini kan sebenarnya makanya ada antara. Apa yang ada bekerja di sini adalah semua dalam satuan mol. Tolong kamu ingat. Semua harus dalam satuan mol. Nah, ketika kita akan bergeser ke sini, jadi ini semua bergeser dari sini. Ketika saya bergeser ke sini, saya bergeser ke arah sini, selama bukan reaksi itu sudah diubah dalam satuan massa. Jadi di sini sudah dalam satuan massa. Di sini juga karena bergeser ke sini, ini juga dalam satuan massa. Jadi kuncinya itu hanya ada di sini. Hanya ada pada posisi O. Oke? Maksudnya kamu harus paham karena nanti kenapa? Jadi komposisi yang ada di sini tolong pastikan ya karena kita berbicara neraca massa. Komposisi yang ada di sini apa dalam satuan persen volume atau dalam satuan massa. Tapi secara umum itu yang dijual itu dalam satuan persen massa. Nah sekarang ini kan sudah ketemu. Ini kan tadi bahasanya mol kan. Iya, Bu. Jadi kalau direaksikan itu apakah reaksimu itu kan apa bahan apa umpan tak masuk ini sama ini? Iya, Bu. Berarti C12H25 OH ditambah H2SO4 akan menghasilkan C12H25 O4S ditambah tambah H2O di sini. Iya, Bu. Oke, nah tolong perhatikan ya. Ini kan bahan baku. Bahan baku dari mana? Bahan baku dari sini. Toh? Berarti di sini adalah C12H25OH. Jadi ini berasal dari sini. Tetapi kan kita bekerja dari reaktor. Oke? Nah, kemudian H2SO4 juga berasal dari sini. Ini kemana? Ini posisi di sini. Jadi ada, makanya saya bilang ke arah sana setelah keluar reaktor sudah menjadi bahasa massa. Ke arah ini kan reaktornya toh, berarti ke arah sini itu juga sudah berbicara tentang massa. Di tengah-tengah sini itu berbicara mol. Oke? Nah sekarang ini kan sudah berbicara. Nah, yang harus diperhatikan di sini kan ini semua keluarannya mol. Sampai di sini itu keluarannya adalah mol. Nah, sekarang lihat. Di sini ada apa yang terjadi? Ada H2O yang berasal dari reaksi. Oke? Itu yang pertama dilihat. Kita berbicara dulu, kita belum berbicara H2O yang berasal dari reaksi. Kemudian ada produk. Berarti ini. Oke?
Clear? Nah sekarang ada H2SO4 yang ada C2 C12 H26 OH. Apa itu? Berarti di sini ada bahasa sisa dari reaktan. Ini yang turun, ini yang turun. Bahasanya apa? Itu mesti dalam satuan mol. Oke? Kemudian di sini apa yang ada? Ini ada, ini ada. Ini apa? Ini adalah produk dan ini adalah sisa reaktan. Makanya dia ada keluar semua di sini. Ingat, masih bahasa mol. Nah, berarti dia untuk melangkah, ini kan hanya berbicara reaksi, tapi kan Anda harus terjemahkan dalam bahasa massa semua. Ya. Nah, sehingga ketika akan melangkah, ini melangkahnya masih dalam reaktor. Ya kan? Ketika kita melangkah, kan selanjutnya semua massa min. Tidak ada mol itu. Yang hanya bermain mol pada reaktor. Nah, setelah ini saya sudah dapat ini sisa, maka ini semuanya kau kalikan dengan BR. Maka satuan itu sudah berbicara massa. Mau menguap, mau turun ke bawah, tersedimentasi, itu sudah berbicara massa. Oke? Nah, kemudian di sini berbicara apa? Masih mol. Ini dua itu akan lari ke sini. Maka apa? Ini selanjutnya harus dikalikan dengan BR supaya membentuk kata massa. Nah, ingat berbeda itu perhitungan sekarang karena kita sudah akan berbicara perhitungan massa. Kenapa di sini ada sisa? Karena berkaitan sama bahasa konversi. Konversi hanya akan berlaku pada posisi tamol. Kalau yield itu akan berkaitan sama massa. Tapi kalau secara reaksi semuanya itu bahasa mol. Tidak ada reaksi dalam massa. Namanya reaksi kimia itu harus berespon. Mau nilainya sama apa tidak, benar nilainya sama. Bu, mol dengan massa sama saya bikin. Iya, kebetulan itu nilainya karena komposisinya sama, BM-nya juga sama, maka dia sama. Ya. Nah, kalau sudah sekarang, oke, clear sampai sini. Nah, sekarang lihat, ini kan sudah ketemu massanya, ini sudah ketemu massanya, oke? Ya Bu. Nah, ketemu di sini massa siapa yang didapat? Massa cuma ini. Massa siapa yang didapat? Cuma massanya ini. Berarti H2O-nya berapa? H2O-nya di sini berapa? Ingat ya, H2O di sini bukan H2O di sini. Ya. Kamu harus ingat H2O yang kita kan baru berbicara reaksi kimia. Ini H2O yang ada di sini masih berbicara reaksi kimia. Belum ada campuran. Nah, berarti ini saya sudah tahu, misalkan tadi di sini saya dapat 5. Sudah saya kali ini dalam satu massa ya. Ini 5 gram, ini anggaplah 10 gram. Jadi berapa H2O-nya di sini? Berarti 2/9,8 dikalikan dengan 5. 2/98 saya kalikan 10. Itulah miliknya H2O. Ya. Nah, sekarang berapa total yang masuk? Total yang masuk itu adalah jumlah H2SO4 dan H2O. Nah, sebenarnya ada cara praktisnya. Cara praktisnya bagaimana? Baik, ini kan bagaimana caranya dapat A? Berarti 1 ditambah dengan H2O-nya toh? Nah, bagaimana dapat B? Berarti H2SO4 ditambah dengan H2O. Caranya bagaimana? Ini tidak umum orang lakukan, tapi ini sebenarnya sesuatu yang benar. Kalau saya kan selalu menghitung begitu. Caranya bagaimana? Ini adalah 1/0,98 saya kalikan dengan 5 gram. Itu aja kalau nggak percaya. Saya kalikan dengan 10. Nah, coba belajar berhitung. Ini punya 5. Saya kalikan dengan 2/98. Hasilnya berapa? Belajar berhitung dulu supaya dibuktikan. Kalau kamu lakukan, kamu ingat 2/98 kali 5. Berapa hasilnya? Berapa? 0,1. Ah? 0,1. 0,1.
0,1 ditambah 5 berarti 5,1. 2/98 dikali 10 0,2 berarti di sini adalah 10,2. Sekarang kita buktikan 1/0,98 dikali 5 hasilnya pasti 5,1. Itu? Iya. Iyalah. Pasti. Iya kan? Kalau ini pasti hasilnya adalah 1/0,9 kali 10 pasti hasilnya adalah 10,2. Oke? Pukul dalam pembahasan. Sama nih hasilnya. Oke? Oke? Jadi sekarang masanya di sini ketemu 5,1, di sini ketemu 10,2. Nah, sekarang lihat. Di C ada apa? Nah, di C itu hanya ada H2S4 dan H2O. Nah, sekarang lihat di sini kan ada air. Toh, di sini ada air. Di sini ada air. Berarti air yang ada di sini berasal dari A, B, dan berasal dari C. Kenapa? Berasal dari reaksi. Jangan bilang C, berasal dari reaksi. Itulah air yang akan berada pada C. Berapa sulfat yang ada? Sulfat yang ada adalah hanya sisa dari sini. Hanya sisa yang bereaksi dari sini. Ada H2S4 masuk sebesar 98%. Dari 98% itu ternyata terkonversi hanya anggaplah 70. Berarti 30%-nya dari sini yang ada tadi itu akan berada di sini. Jadi inilah dia. Ingat, sudah dikali dengan BM. Jangan ingat, tidak boleh ada airnya sendiri di jumlah. Oke? Kemudian bagaimana dengan produk? Ya kalau produk apa yang ada keluar dari sini tinggal kamu kalikan dengan BM-nya. Oke? Jadi ini semuanya sudah ada. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ini adalah sisanya lagi dari sini yang bereaksi, sisa yang bereaksi. Kamu tinggal kalikan dengan BM, maka dia akan ketemu seperti ini. Kita periksa dulu overallnya aman, baru lihat berapa yang menguat di atas. Itu harus sama, overall itu harus dilihat. Oke? Toh, yang ini adalah sisa toh. Kenapa ada ini? Keluaran dekanter itu ada 2, Bu. Yang ke atas sama yang ke bawah. Yang ke atas iya, Bu. Yang ke atas kenapa ini. di sini enggak ada? Sulfat J punya apa? Sulfat J sama H2O. Harusnya 2, Bu. Ya nanti dulu kita lihat dulu. Nanti kalau di sini salah pasti salah di sini. Jadi sekarang ini kan bahanmu masuk. Kalau menurutmu ya, ini bahanmu masuk. Terus ini sulfatmu masuk. Di sini ada air. Nah, di sini ada air. Nah, sekarang supaya kamu terbukti sama teman-temanmu. Nah, sekarang di sini tulis persen. Oke. Tulis mau persen enggak apa-apa, Ji. Nah, persen A1 terus di sini A1, tulis A2. Kayaknya mau ditahu A1 gitu sama A2. Karena itu bahan utama. Sekarang sama dengan ini dibagi ini. Oke, entar. Usah dulu sama yang sebelah. Sama dengan ini, tadi dengan ini. Oke, sama dengan air. Sama dengan 1 dikurang ini. Salah ini posisinya deh. Di sini. Ya,
Ya, bagi. Nah, sama dengan 1 dikali hapus yang di atas. Ini kan, kalau kamu tidak percaya lagi, ya buktikan di sini. Sama dengan ini berarti ini. Jadi bisa. Dikasih mau ke semua metode. Kalau masih salah kok, boleh digunakan 1 dikurangi itu. Ini kebetulan 2 ya. Kalau ada 3 ya beda. Oke. Nah sekarang kita buktikan. Ini kan sudah terbukti. Ini anggaplah biar sekalian belajar, ya. Biar sekalian belajar. Ini kan banyak. A5 Miko bikin supaya teman-temanmu tahu pembuktiannya. Tulis di sini A5. A5. Versinya untuk A5. Ini kan belum ACC ya, kita membuktikan dulu bahasa persen. Oke, sama dengan 1. Ini dibagi. Nah, kunci buku sekalian, 4. Oke, copy ke bawah. Copy semua. Tidak mau kunci, apa? Sudah cerita sama dengan. Enggak di, sama dengan buku saja. Buka kurung, nah, copy semua ke bawah. Oke? Nah, kalau misalkan anggap ini tidak ditahu, anggap ini yang tidak ditahu, hapus ini dulu. Oke, cek yang angka ini. Nah, sama dengan 1 dikurang ini ya itu. Tuh, kurang lagi itu. Ya. Jadi selalu di bagian terakhir tidak perlu gitu. Tidak perlu dibahasakan terakhir itu di terakhir. Terakhir itu bisa di depan, terakhir bisa di tengah, terakhir bisa di belakang. Oke? Ada pertanyaan? Karena kau yang punya, bukan saya. Saya cuma mengarahkan begitu. Nah sekarang lihat, sekarang kita cek punyamu. Ini kenapa ada? Kok gede banget? Bukannya ini produkmu? Produk yang Iya, A4 bu. Yang ini bu, produknya. Yang Ini 2 jenis. produk. Iya bu. Oke. Nah, ini yang keluarnya. Ini Itu yang Ini yang keluar. keluaran dekanter dari bagian bawah di nih. produkmu ada keluar. Ada ibu. Ini enggak ada. Ya iya bu, salah itu bu. Ya. Terus ini Yang di bawah itu 2 G. ini Oh iya, harusnya keluar di bapak nih. Oh iya bu. Yang di bawah. Iya, ini. harusnya keluar di. oke, cek nah. Iya bu. Balas tapi salah penempatan. Sudah gitu. Jadi begitu di belakang-belakangnya artinya kan depannya tadi saya sudah nih. Dan nanti kok kasih lihat saya overallmu, tinggal kalau sudah ingat ya semuanya overall nanti kasih lihat. Kan dihitung dulu nanti diperiksa satu-satu. Tinggal dikali dengan faktor pengalih. Selesai ini. Sudah dihitung sampai akhir. Nah, Kan kemarin. artinya tidak ada ini 1 banding 1 berarti di sini 100 di sini 100. Iya, Bu. Jangan bila saya bilang mula-mula 100 tidak boleh. Misalkan saya basiskan H2SO 400 dengan perbandingan adalah perbandingan stoichiometri. Nah, apa di sini 100? Iya Nggak bu. salah, Ji. Iya dapat Ji juga persen Kenapa kemurniannya. Kenapa kemarin minus kok? Nah itu bu, kemarin kayaknya kesalahan di angka nilai kelarutannya yang dipakai bu Ya sudah. di dekanternya. Oke, nggak masalah. Berarti itu kan kenapa? Minus. Nah, kalau memang sudah dapat nanti lanjutkan nih. Nanti Mungkin lihat.